Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Oleh sebab itu, marilah kita renungkan sejenak salah satu amalan sunnah satu ini, yakni sholat hajat. Sholat ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sebuah jalan harapan yang terbentang luas bagi siapa saja yang tengah memikul beban hidup, memiliki keinginan yang belum tercapai, atau menghadapi masalah yang terasa sulit dipecahkan. Sholat hajat adalah cara di mana kita mengekspresikan diri kepada Sang Pemilik seluruh alam. Ia menjadi jembatan bagi hati yang rindu akan pertolongan Allah, menjadi pengaduan bagi jiwa yang penuh harap, serta menjadi tempat bersandar bagi ruh yang lelah dalam menghadapi ujian dunia. Dalam sholat ini, seorang hamba menghadap Robnya dengan membawa harapan dan doa, memohon kepadanya, karena hanya Allah lah sebaik-baik tempat memohon dan sebaik-baik pemberi jawaban. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita sebagai umatnya, bahwa tatkala seorang muslim memiliki sebuah hajat atau keinginan, baik urusan dunia maupun akhirat, hendaknya ia tidak hanya bergantung pada usaha lahiriah semata, melainkan juga melengkapi usahanya dengan doa dan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya adalah dengan mendirikan sholat hajat, sebagai bukti bahwa ia yakin segala sesuatu hanya akan terjadi dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan sholat hajat ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian sholat 2 rakaat dengan penuh kehusyuan, maka Allah akan memberinya apa yang ia minta, cepat atau lambat. Dengan engkau datang kepadanya disertai ketulusan, bersujud, dan berdoa dengan sepenuh jiwa, maka yakinlah, jawabannya segera datang, atau mungkin ditunda. Namun yang pasti, tidak ada doa yang sia-sia di sisi Allah. Bahkan ketika tidak dikabulkan sesuai harapan, bisa jadi Allah menggantinya dengan yang lebih baik, atau menolaknya karena ada keburukan yang tidak kita ketahui. Wahai saudaraku, ketika engkau merasa jalan terasa buntu, ketika ikhtiar sudah engkau lakukan sekuat tenaga, namun belum membuahkan hasil, janganlah putus asa. Ketuklah pintu langit dengan sholat hajat. Mohonlah kepada Allah dengan kesungguhan. Hadirkan air mata dalam setiap ucapan doa. Insya Allah, dengan kita melaksanakan sholat hajat, Allah memberi jawaban dari segala hajat atau keresahan yang selama ini engkau pendam. Jadikan ia bagian dari jalan hidupmu, dari rutinitas spiritualmu, terutama ketika engkau sedang berharap pada sesuatu yang besar atau tengah menghadapi ujian yang berat. Sebab tidak ada sandaran selain bersandar kepadanya, Zat yang Maha Mengetahui, Maha Pengasih, dan Maha Mengabulkan doa. Syekh Abdurrahman Al-Juzairi dalam kitab Fikih 4 Mazhab menyampaikan bahwa setiap muslim yang memiliki hajat, selama hajat itu tidak melanggar syariat, sangat dianjurkan untuk melaksanakannya dengan sholat hajat. Apa manfaat dan keistimewaan sholat hajat? Berikut ini adalah 6 manfaat dan keutamaan dari melaksanakan sholat hajat. Pertama, meninggikan derajat di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah sujud kepada Allah, karena tidaklah engkau bersujud, kecuali Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapus dosa-dosamu. Sholat hajat, sebagaimana sholat-sholat sunnah lainnya, sebagai sarana untuk meraih kedudukan yang mulia di sisi Allah. Salat ini menjadi wujud penghambaan dan harapan, tanda bahwa kita datang kepada Allah dengan segala kelemahan dan kebutuhan. Di saat hati sedang gundah, di saat jalan terasa buntu, salat hajat menjadi pelarian terbaik, tempat curhat paling jujur kepada Sang Maha Mendengar. Ini bukan hanya sekedar permohonan untuk hajat duniawi, tapi juga bentuk pengakuan bahwa kita butuh Allah dalam segala hal. Orang yang terbiasa sujud, yang membasahi sajadahnya dengan air mata doa, akan Allah angkat derajatnya, baik di dunia maupun akhirat. Allah akan cukupkan kebutuhannya, lapangkan urusannya, dan kuatkan hatinya. Di dunia, ia dimuliakan dengan ketenangan dan keberkahan hidup. Di akhirat, ia disambut dengan rahmat dan kemuliaan yang abadi. Kedua, doa lebih mudah dikabulkan. Seorang hamba bisa memohon secara langsung kepada Robnya dengan penuh ketulusan hati dan keyakinan yang utuh. Inilah momen istimewa
ketika seorang muslim mencurahkan seluruh isi hatinya hanya kepada Allah, menyampaikan doa-doa yang mungkin tak bisa diungkapkan kepada sesama manusia. Saat tangan terangkat, saat dahi menyentuh sajadah, langit seakan terbuka, menjadi saksi atas harapan yang dipanjatkan dalam sujud. Tanpa perantara, tanpa batasan, hanya ada hamba dan Tuhannya. Salat hajat bukan sekedar ibadah sunnah yang dianjurkan ketika seseorang memiliki sebuah keinginan, melainkan merupakan bentuk pengakuan bahwa hanya Allah satu-satunya tempat bergantung dan memohon pertolongan. Ketika semua jalan terasa buntu dan segala usaha telah dikerahkan, salat hajat hadir sebagai penyejuk hati dan penguat jiwa. Hajat sekecil apapun atau sebesar apapun tak pernah luput dari perhatian Allah. Maka, jangan ragu untuk memohon dan meminta kepadanya dengan penuh ketulusan. Ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Ketika ujian terasa berat dan langkah terasa lemah, salat hajat menjadi pelabuhan jiwa yang menenangkan. Di saat hati dipenuhi kegelisahan dan pikiran dihimpit berbagai persoalan, sujud menjadi tempat ternyaman untuk menumpahkan segala keluh kesah. 2 rakaat salat hajat menjadi jembatan untuk mendekat kepada Allah, Sang pemilik solusi dari setiap masalah. Itulah saat kita melepas beban di pundak dan menyerahkannya kepada Yang Maha Mengatur segalanya. Semakin sering kita datang kepadanya, semakin dekat pula pertolongannya. Bukan hanya ketenangan yang kita dapatkan, tapi juga kekuatan untuk melangkah dan keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang bersungguh-sungguh. Dengan salat hajat, kita membangun hubungan yang erat dengan Allah, yang memberi cahaya di tengah gelap dan harapan di tengah keputusasaan. Keempat, memberikan ketenangan hati. Tidak ada yang lebih menenangkan selain mengadu dan berbicara langsung kepada Allah, Zat yang Maha Mendengar dan tak pernah bosan mendengarkan keluh kesah hambanya. Dalam sujud salat hajat, kita tidak hanya memohon, tapi juga menumpahkan seluruh beban hati yang mungkin tak bisa kita ungkapkan pada siapapun. Saat air mata jatuh mengiringi untaian setiap doa, saat itu pula ketenangan mulai meresap ke dalam jiwa. Ketika hati sudah tenang, maka langkah pun menjadi lebih ringan dan akal mampu berpikir lebih jernih. Dari ketenangan inilah, pintu solusi terbuka satu persatu, seakan Allah sendiri yang menuntun kita ke arah jalan keluar. Maka jangan ragu untuk kembali kepadanya, karena sejatinya hati yang paling kuat adalah hati yang selalu terhubung dengan Tuhannya. Kelima, menumbuhkan keikhlasan. Melalui salat hajat, seorang hamba belajar menerima dengan lapang dada. Belajar untuk menyerahkan semua urusan kepada Allah setelah berusaha sekuat tenaga. Inilah momen ketika hati dilatih untuk pasrah, bukan karena putus asa, tetapi karena yakin bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik baginya. Dalam sujud, jiwa dilatih untuk ridho terhadap takdir, baik yang menyenangkan maupun yang menguji kesabaran. Karena sesungguhnya, keikhlasan bukan hanya soal menerima hasil, tapi juga tentang yakin bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah tidak pernah sia-sia. Salat hajat membentuk hati menjadi lembut, tapi kokoh. Ia menanamkan kesadaran bahwa di balik setiap kejadian, selalu ada rencananya. Mungkin hari ini kita belum mengerti, namun kelak kita akan bersyukur atas apa yang pernah terjadi. Keikhlasan itu tumbuh ketika kita mengikhlaskan segala harapan kepada Allah dan tidak lagi menggantungkan hati kepada dunia. Di sanalah letak kekuatan sejati seorang hamba. Ia tenang dalam ujian dan tetap bersyukur dalam segala keadaan. Keenam, menguatkan tawakal. Tawakal adalah meletakkan segala harapan, kecemasan, dan ketidakpastian hidup hanya kepada Allah, Sang Pengatur segala urusan. Dalam salat hajat, kita diajarkan untuk tidak hanya berusaha, tapi juga berserah. Sebab ada batas dalam daya dan upaya manusia, namun tidak ada batas dalam kuasanya. Di titik inilah salat hajat menjadi sarana untuk memperkuat tawakal kita ketika doa-doa dilangitkan dan hati dibimbing untuk pasrah sepenuhnya kepada keputusannya. Kita belajar bahwa apapun hasilnya, pasti ada kebaikan di baliknya. Salat hajat mengajarkan kita bahwa setelah semua ikhtiar dilakukan, penyerahan diri kepada Allah adalah jalan terbaik, sekaligus jalan untuk menguatkan hati dan menenangkan jiwa. Kita tidak lagi dihantui oleh hasil,
Karena kita percaya bahwa Allah tidak akan mengecewakan hamba yang menggantungkan harapan hanya kepadanya. Tawakal bukan berarti diam tanpa usaha, tapi berusaha sekuat tenaga, lalu tenang dalam ridho atas ketetapannya. Di sanalah letak kekuatan batin seorang mukmin, hati yang yakin, pikiran yang lapang, dan jiwa yang teguh menghadapi apapun takdir yang datang. Sahabat berkah amaliyah yang dirahmati Allah, itulah 6 manfaat dan keistimewaan dari sholat hajat. Mari biasakan hati kita untuk kembali kepada Allah dalam setiap keadaan, baik senang maupun susah. Semoga hajat dan doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.